komitmen di masa pandemi sektor swasta dan masyarakat sangat terdampak. Maka ini saatnya pemerintah hadir dengan berbagai macam dukungan, baik untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu maupun untuk para pelaku usaha. Nah, kita komitmen melanjutkan itu dan dipastikan APBN pun tetap kita kelola dengan kredibel dan akuntabel. Terus kita jaga defisit. Tahun lalu kita defisit 6,09%, tahun ini diperkirakan 5,7%, dan kita pastikan ini dilakukan dengan melakukan realokasi refocusing anggaran, efisiensi penghematan demi dialokasikan kepada anggaran publik, baik perlindungan sosial, kesehatan, maupun insentif usaha. Nah, terkait dengan pajak sendiri, skema yang diambil adalah pajak ditanggung pemerintah, sehingga dipastikan tidak akan mengganggu penerimaan karena sudah dialokasikan. Kami berharap insentif yang telah dibuat dan akan dilakukan, akan diterbitkan, berdampak positif untuk mengungkit perekonomian kita, sehingga punya dampak ganda, selain menciptakan lapangan kerja, juga dapat menimbulkan efek mengungkit perekonomian dan membawa dampak yang lebih luas bagi masyarakat kita. Itu yang diharapkan. Nah, kita terus mengevaluasi insentif, stimulus yang diambil pemerintah, dan harapannya ini akan semakin efektif. Mudah-mudahan dalam waktu 2-3 bulan ke depan kita bisa melihat hasilnya, antara lain diskon pajak mobil, lalu diskon pajak perumahan, dan lain-lain. Ini akan membantu selain terus melanjutkan stimulus berupa perlindungan sosial untuk 50% masyarakat terdampak. Sinyal atau katalis apa yang bisa kita baca, Pak Justinus, terkait dengan defisit APBN kita yang mencapai 45,7 triliun rupiah hingga akhir Januari kemarin, Pak? Karena pertanyaan umumnya tentu saja mengenai security level. Seberapa masih secure-kah defisit yang terjadi di APBN kita? Ya, defisit bulan Januari 2021 lebih lebar dibanding tahun lalu karena kita melanjutkan akselerasi penanganan pandemi. Pengadaan barang dipercepat, terutama untuk perlindungan sosial dan program padat karya di Kementerian PUPR, sehingga belanja pun lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Nah, kita berharap defisit terus kita jaga, pemerintah terus melihat perkembangannya. Pajak meskipun masih tumbuh negatif, tapi menunjukkan tren yang membaik dibandingkan dengan beberapa kuartal sebelumnya. Kita optimistik, geliat ekonomi juga sudah mulai terasa dari berbagai indikator yang ada, dan seiring dengan vaksinasi yang terus dijalankan. Pemerintah tentu saja berharap dukungan seluruh masyarakat, para pelaku usaha tetap optimistik dan terus produktif dengan mematuhi protokol COVID, dan warga masyarakat juga tetap disiplin, bisa terus beraktivitas dengan tetap menjaga kesehatan. Lalu kita berharap juga komunikasi terus dijalankan dengan berkoordinasi, belanja terus kita ukur dengan melakukan realokasi refocusing yang belum prioritas, kita coba pertajam di sektor lain yang lebih membutuhkan, dan kita berharap sektor swasta dengan mendapat dukungan ini juga bergeliat dan menimbulkan dampak lebih luas. Sehingga nanti trade-off-nya adalah bisa mendukung penerimaan pajak yang dipakai sebagai sumber penopang APBN kita, Mas Erwin. Dari Kementerian Keuangan sendiri, parameter-parameter apa saja yang akan dipakai, Pak? Karena kita semua ingin tahu pada akhirnya mengukur efektivitas dari guyuran stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ada DP sampai ke 0%, kemudian penghapusan PPNBM, mobil, kemudian properti juga. Tapi rupanya belum serta-merta atau mungkin waktunya memang masih lama untuk bisa kita lihat seberapa real bisa mengangkat daya beli dan spending dari masyarakat kita. Apa yang perlu kita ketahui, Pak? Ya. Dari realisasi pertumbuhan ekonomi 2020, kita mendapatkan sinyal bahwa tren pertumbuhan kita membaik secara sektoral. Sektor-sektor dominan penentu PDB kita juga menunjukkan tren yang membaik. Kita optimistik ini akan berlanjut. Maka desain stimulus di tahun 2021 kurang lebih mendorong sektor-sektor yang bisa jump start lebih cepat, sambil terus menjaga sektor di bawah. Dan kita melihat efektivitas program pemerintah, terutama stimulus ini, untuk satu, menahan laju pemburukan, jumlah orang miskin berhasil kita tahan, lalu juga lapangan kerja secara bertahap juga bisa kita sediakan, dan yang jelas
konsumsi rumah tangga yang didukung oleh Bansos juga mengalami perbaikan. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.